Kita ke informasi mancanegara pemirsa, gelombang protes besar-besaran di Nepal terus terjadi. Tercatat 51 orang tewas, lebih dari 1.000 orang terluka dan 12.500 napi kabur. Gelombang protes yang berlangsung di Nepal terus memanas. Jumlah korban tewas dalam unjuk rasa yang diwarnai aksi kekerasan dan kerusuhan ini bertambah menjadi 51 orang. Sementara itu lebih dari 1.300 orang terluka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Juru bicara kepolisian Nepal Binod Miri menyampaikan lebih dari 12.500 narapidana yang kabur dari berbagai penjara di seluruh negeri masih buron hingga kini. Aksi unjuk rasa pun masih belum berhenti. Para pengunjuk rasa Gen Z bentrok di luar markas besar Angkatan Darat Nepal di Kathmandu pada hari Kamis waktu setempat. Mereka menuntut kejelasan tentang kepemimpinan sementara Nepal di tengah krisis politik yang semakin dalam. Banyak peserta meminta agar tokoh yang lebih muda seperti salah satu pemimpin protes Sagar Dagal diberi kesempatan untuk memimpin Nepal. Kebuntuan ini terjadi setelah berminggu-minggu meningkatnya keresahan masyarakat atas korupsi, pengangguran, dan ketidakefisienan pemerintah Nepal. Saat ini militer Nepal mengambil alih kendali atas Kathmandu pasca demo besar-besaran. Pembatasan aktivitas pasca demo pun diberlakukan, termasuk pemberlakuan jam malam dan melakukan diskusi dengan para pemimpin demonstran. Tidak hanya di Nepal, aksi protes kalangan Gen Z juga terjadi di Paris, Prancis. Gen Z ini menyuarakan ketidakpuasannya dalam demo blokir semuanya sebagai wujud kemarahan mereka ke Presiden Macron atas rencana efisiensi anggaran publik. Pengunjuk rasa anti pemerintah bentrok dengan polisi di pusat kota Paris pada hari Rabu saat para demonstran berunjuk rasa menentang kebijakan Presiden Emmanuel Macron dengan slogan blokir semuanya. Lebih dari 200.000 orang yang didominasi kalangan Gen Z berkumpul di alun-alun Republik, tempat sejumlah pengunjuk rasa memanjat dan merusak monumen Republik sembari bersorak dan melambaikan bendera Palestina. Para demonstran juga menyalakan suara asap, meneriakan slogan-slogan anti-Macron sebagai wujud kemarahan mereka ke Presiden Macron atas rencana efisiensi atau pemotongan anggaran publik. Kekacauan terjadi di jalan-jalan Paris ketika para pengunjuk rasa bergabung dengan gerakan National Block Everything atau blokir semuanya dengan memblokir jalan raya dan membakar barikade hingga menyebabkan lalu lintas macet. Sedikitnya 95 orang demonstran ditangkap dalam aksi protes ini. Upaya Zionis Israel mengusir warga Palestina dengan menghancurkan gedung-gedung tinggi kian masif. Israel juga menyerang gedung Taiba 2 di kota Gaza dengan meluncurkan roket. Satu persatu gedung tinggi di Gaza dihancurkan tentara Zionis Israel. Militer Israel menyerang gedung pencakar langit Taiba 2 di kota Gaza pada hari Rabu dengan meluncurkan beberapa roket yang menghancurkan seluruh gedung menjadi puing-puing. Bangunan runtuh, sementara kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas kota. Sementara itu, warga setempat berlarian panik dan membawa korban luka untuk mendapat bantuan medis. Serangan didahului dengan perintah evakuasi yang memperingatkan penduduk untuk segera mengungsi. IDF mengklaim menyerang gedung tinggi yang digunakan oleh Hamas dan mencatat bahwa serangan tersebut menyusul peringatan yang dikeluarkan kepada warga di beberapa blok perumahan, termasuk Menara Taiba 2 dan tenda-tenda pengungsian di dekatnya. Pemirsa, hidangan mie celor selalu jadi yang dirindukan pecinta kuliner Palembang. Di kawasan Blok M Jakarta Selatan nih pemirsa, ada mie celor dan berbagai makanan khas Palembang yang jadi buruan warga ibu kota. Berikut liputannya. Karena
sekarang kita lagi ada di Blok M, tempatnya Gen Z, tapi ada makanan Palembang namanya mie celor. Nih dia, tuh. Langsung aja ya sobat makan, serbu makan, borong, let's go! Mie celor selalu diburu pecinta kuliner Palembang karena mampu mengobati rindu makanan khas Palembang dengan rasa yang bikin ketagihan. Mie celor merupakan hidangan yang diseduh dengan kuah panas, perpaduan santan dan kaldu udang. Semakin nikmat disajikan dengan telur rebus, toge, dan kucai. Overall dari rasanya, dari mie-nya itu kenyal, dipadukan dengan kuah yang creamy. Creamy-nya itu ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya. Jadi dia menyatu di kuah yang creamy ini. Apalagi toppingnya tadi ada udang. Udangnya manis, fresh. Terus ada telur. Jadi rasanya benar-benar balance banget. Rasanya kayak mau duar. Tak hanya mie celor, kedai yang berada di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan ini menyediakan juga berbagai makanan khas kota Venesia dari timur, seperti tekwan yang lembut dan gurih, serta kue maksuba yang empuk dan manis. Dijamin beragam sajian ini membuat perut kenyang, hati bahagia. Dari makanan yang ada di sini itu semuanya khas Palembang dan itu enak banget. Yang pengen nih jelajah makanan Nusantara, nggak usah jauh-jauh ke daerah asalnya, karena di sini Melawai udah ada makanan Palembang dari mie celor, tekwan dan lain-lain. Dari Jakarta, Jen Cayani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Raga Firdaus melaporkan. Let's go makan lagi. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga diserang anjing majikannya hingga terluka di Tangerang, Banten. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, sementara anjing peliharaan itu diamankan petugas. Seorang asisten rumah tangga terluka di paha dan lengannya akibat digigit anjing majikannya di Tangerang, Banten. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang memberikan makanan kepada hewan peliharaan itu. Diduga dalam kondisi stres, anjing itu tiba-tiba menyerang. Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan Kota Tangerang bersama tim BPBD yang berjumlah 3 personil segera datang ke lokasi untuk mengamankan anjing tersebut. Upaya penangkapan sempat terkendala hingga petugas terpaksa menggunakan sejumlah alat. Setelah pemeriksaan, anjing itu dipastikan tidak menyebarkan rabies. Korban kini menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Tangerang, sementara anjing peliharaan tersebut diamankan pihak berwenang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran sektor Cipayung, Jakarta Timur berhasil mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter dari dalam plafon kamar mandi Majelis Taklim di Jalan Haji Marjuki, Ciracas, Jakarta Timur, Rabu malam. Evakuasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati lantaran ular cukup besar dan kuat. Dilengkapi alat pengaman diri, petugas damkar berupaya mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 4 meter dari atas plafon yang berada di kamar mandi Majelis Taklim di Jalan Haji Marjuki, Ciracas, Jakarta Timur. Petugas langsung naik dan melihat atap kamar mandi, alhasil petugas menemukan ular. Akhirnya kurang dari 10 menit petugas berhasil mengevakuasi ular sanca kembang tersebut. Sebelumnya seorang santri hendak ke kamar mandi, namun saat masuk terdengar suara gemuruh dari atas plafon. Santri yang semakin curiga mencoba melihat dan benar saja sanca kembang ada di atas plafon kamar mandi. Santri yang tak berani untuk menangkap ular tersebut langsung menghubungi petugas damkar sektor Ciracas. Selanjutnya ular yang telah dievakuasi langsung diamankan ke kantor Dinas Pemadam Sektor Ciracas dan nantinya ular akan diberikan kepada komunitas pecinta reptil. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan.